Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang hal-hal menarik seputar Provinsi Sulawesi Selatan, cerita-cerita hantu, biografi orang-orang terkenal, dan informasi seputar pengetahuan umum yang akan membuat kalian semakin pintar tentunya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri 30 fakta, dan kali ini kita akan membahas tentang 30 fakta Bulukumba. Bulukumba sendiri adalah salah satu daerah paling terkenal di Indonesia, utamanya dari sektor pariwisatanya. Tapi tahukah kalian kalau Bulukumba sebenarnya lebih dari itu? Apa-apa sajakah keunikan dari daerah yang satu ini? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengajak kalian semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Bulukumba. Nomor 1. Bulukumba merupakan sebuah kabupaten dengan wilayah yang sangat luas, yakni mencapai 1540,58 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 418.326 jiwa yang tercatat pada tahun 2019 yang lalu. Nomor 2. Kabupaten Bulukumba sendiri mempunyai 10 kecamatan, 27 kelurahan, dan 109 desa. Nomor 3. Bulukumba memiliki moto yakni Bulukumba berlayar, bersih lingkungan, dan alam yang ramah. Dari moto ini kita bisa menangkap bahwa Bulukumba adalah wilayah yang sangat mengandalkan keindahan alamnya dan kebersihan daerahnya. Nomor 4. Kabupaten Bulukumba sendiri resmi berdiri pada tanggal 4 Februari tahun 1960. Itu artinya baru-baru ini Bulukumba telah merayakan hari jadinya yang ke-61 tahun. Nomor 5. Kata Bulukumba sendiri diperkirakan berasal dari bahasa Bugis yang terdiri dari dua kata, yakni dari kata Buluku dan Mupa, yang memiliki arti masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Nomor 6. Mitos kata Bulukumba sendiri diperkirakan muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone di pantai Tanah Kongkong. Kala itu terjadi perdebatan antara siapa yang berhak memiliki daerah yang disebut Bangkeng Kuki, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Batang. Kala itu pihak kerajaan Bone bersikeras mempertahankan wilayah tersebut. Dari peristiwa itu tercetuslah istilah Bulukumupa yang kemudian mengalami perubahan kata menjadi Bulukumba. Nomor 7. Di Bulukumba terdapat sebuah suku yang bernama suku Kajang. Suku Kajang adalah suku yang memegang erat budaya nenek moyang mereka sejak dulu, sehingga keotentikan budaya mereka masih sangat terasa sampai saat ini. Inilah yang membuat suku Kajang banyak menarik wisatawan untuk datang berkunjung dan melihat secara langsung seperti apa kebudayaan dari suku yang satu ini. Nomor 8. Suku Kajang dikenal pula dengan warna pakaiannya yang serba hitam. Makna dari warna hitam itu sendiri adalah kesamaan di mata Sang Pencipta. Pun halnya apabila kita ingin berkunjung, maka kita juga harus mengenakan pakaian yang serba hitam. Nomor 9. Suku Kajang dikenal menggunakan bahasa Makassar dengan dialek Konjo. Nomor 10. Apa itu Konjo? Konjo adalah salah satu suku yang paling banyak mendiami wilayah Bulukumba. Suku Kajang sendiri juga adalah bagian dari suku Konjo. Suku Konjo sendiri dibagi ke dalam 4 kecamatan. Selain Kajang, masih ada Bonto Tiro, Bonto Bahari, dan Herlang. Nomor 11. Suku Konjo inilah yang dikenal sebagai suku yang membangun kapal pinisi, yang justru sebagian besar orang mengira bahwa kapal pinisi ini dibangun oleh orang Bugis dan Makassar, padahal yang sebenarnya membangunnya adalah orang dari suku Konjo. Nomor 12. Kapal pinisi sendiri adalah sebuah kapal layar tradisional yang umumnya digunakan untuk mencari ikan, transportasi antar pulau, mengangkut barang, dan lain-lain. Nomor 13. Kapal pinisi ini adalah kapal layar tradisional yang juga dinobatkan sebagai kapal layar tradisional terbesar yang ada di Indonesia. Nomor 14. UNESCO sendiri telah menetapkan seni pembuatan kapal pinisi sebagai karya agung warisan manusia yang lisan dan tak benda pada sesi ke-12 Komite Warisan Budaya Unik pada tanggal 7 Desember 2017. Nomor 15. Karena adanya kapal pinisi inilah sehingga Bulukumba mendapat julukan sebagai Bumi Panderita Lopi, yang memiliki arti daerah para ahli pembuat kapal. Nomor 16. Tahukah kalian kalau kapal pinisi memiliki jumlah layar sebanyak 7 buah? Makna 7 buah layar ini melambangkan 7 buah kecamatan yang ada di Bulukumba, meskipun sekarang telah dimekarkan menjadi 10 kecamatan.
Nomor 17, di Bulukumba sendiri terdapat tradisi bernama Anyorong Lopi, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah mendorong perahu. Anyorong Lopi sendiri adalah sebuah aktivitas mendorong perahu sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses pembuatan perahu dan sebagai peresmian bahwa perahu tersebut akan digunakan untuk berlayar. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Bonto Bahari. Nomor 18, kegiatan Anyorong Lopi sendiri terdiri atas 4 tahap. Tahap pertama adalah melakukan penyembelihan hewan kurban pada sore hari sebelum peluncuran perahu. Tahap kedua adalah acara syukuran yang dirangkaikan dengan acara songkak bala atau tolak bala, serta pembacaan kitab Al-Barsanji. Lalu tahap ketiga yakni pembuatan amosi atau pusat perahu. Dan tahap keempat adalah peluncuran perahu. Nomor 19, tahukah kalian kalau kata Amatoa pada suku Kajang Amatoa memiliki arti bahasa kotor dilarang? Hal ini merujuk pada tradisi suku Kajang Amatoa yang menurut kepercayaan mereka, kata-kata kotor dan kata-kata tidak sopan itu dilarang dan tidak boleh diucapkan. Nomor 20, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh suku Kajang adalah keahlian mereka dalam menenun, sehingga tak heran apabila menenun menjadi salah satu mata pencaharian suku Kajang selain bertani dan juga berkebun. Nomor 21, tentunya tak lengkap rasanya apabila kita membahas Bulukumba tanpa menyinggung Pantai Bira. Nah, tahukah kalian kalau Pantai Bira di Bulukumba adalah salah satu objek wisata terbaik yang ada di Indonesia? Tak heran, Pantai Bira seringkali disejajarkan dengan Pantai Kuta yang ada di Bali. Nomor 22, salah satu kelebihan dari Pantai Bira adalah pasir pantainya yang putih dan sangat bersih, sehingga tak heran kalau banyak orang yang betah berlama-lama berlarian di pantai ini. Nomor 23, selain pasir pantainya, keindahan laut Pantai Bira sendiri juga tidak dapat dipungkiri. Airnya yang jernih membuat siapapun pasti ingin langsung berenang di pantai pasir putih tersebut. Nomor 24, selain Tanjung Bira, ada juga tempat wisata lainnya, yakni Pulau Kambing dan Pulau Liukang, yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk snorkeling dan diving, karena daerah ini memiliki keindahan bawah laut yang sangat menawan. Nomor 25, menurut artikel yang saya baca, biaya masuk ke Pantai Bira sendiri terbilang cukup murah, yakni sekitar Rp10.000 untuk wisatawan dalam negeri dan Rp20.000 untuk wisatawan asing. Meskipun begitu, pada hari libur biasanya tiket masuk akan mengalami peningkatan, dan itu cuma biaya masuk ya. Di luar dari itu masih ada juga biaya parkir, sewa perahu, menginap, makan, dan lain-lain. Ya, masa 10.000 untuk itu semua pasti enggak lah. Nomor 26, selain Tanjung Bira, di Bulukumba sendiri juga masih terdapat banyak pantai. Salah satunya adalah Pantai Aparalang. Dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya, pantai ini terbilang masih baru. Meskipun begitu, keindahan pantai ini selalu disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Raja Ampat. Nomor 27, selain itu ada juga Pantai Marumasa. Yang unik dari pantai ini adalah air lautnya yang jernih dan berwarna biru toska. Dan juga di pantai ini terdapat sebuah tebing yang apabila kita ke sana, maka kita akan melihat pemandangan yang sangat indah, menakjubkan, dan bikin kita tidak mau pulang ke rumah. Nomor 28, selain pantai-pantai tadi, masih ada beberapa pantai lainnya yang bisa kalian kunjungi, diantaranya Pantai Ujung Tiro, Pantai Bara, Pantai Pusa Helu, Pantai Sambuang, dan masih banyak lagi pokoknya. Nomor 29, suku Bugis dan suku Makassar adalah suku yang paling dominan mendiami daerah Bulukumba. Nomor 30, sebagai penutup, Bulukumba selain punya keindahan alam, kapal pinisi, dan keunikan suku Kajangnya, juga mempunyai kuliner yang nikmat. Beberapa kuliner dari Bulukumba antara lain bandang-bandang, bolu peca, kue uhu-uhu, dan masih banyak lagi. Beberapa artikel yang saya baca juga memasukkan coto kuda, kapurung, dan barongko dalam daftar. Namun seperti yang kita ketahui bahwa coto kuda itu dari Jeneponto, kapurung dari Palopo, dan barongko sendiri dari Makassar. Tapi meskipun begitu, Sulawesi Selatan ini adalah salah satu daerah yang memang kental akan persatuannya. Tidak masalah kamu dari kota apa, dari kabupaten mana, kamu dari suku A atau dari suku B, agamamu itu apa, karena kita semua adalah keluarga yang tinggal di tempat dan daerah yang sama, yakni di sebelah selatan Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan itu indah. Semua daerahnya punya ciri khas dan saya masih akan terus menyampaikannya kepada kalian. Olehnya itu, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke banyak orang, supaya makin banyak orang yang tahu kalau ada surga kecil di kaki Pulau Sulawesi bagian selatan. Asik. Saya pikir cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.